Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Alfianti dengan nomor NIM 090101210021. Kali ini saya akan menjelaskan krisis nilai Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, fenomena demokrasi yang berkaitan dengan Islam di Indonesia, dan juga contoh-contoh yang dapat kita terapkan, serta faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional. Pancasila masa Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, dan periode 1959 sampai 1966. Pada periode 1945 sampai 1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan Madiun pada 1948 dan oleh TII yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada periode tersebut, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahan di bumi Indonesia. Pada periode 1950 sampai 1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwa musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Sistem pemerintahannya yang liberal justru lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode itu, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pada periode 1956 sampai 1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan kekuasaan rakyat sebagai mana berdasarkan nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dan konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Kemudian masuk pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Upaya Soeharto tentang Pancasila diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitas dan pembangunan ekonomi. Rincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep 4P dengan esensi selaras, serasi, dan seimbang. Soeharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan 4P, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, atau Eka Prasetya Pancakarsa. Pada awalnya memang memberi angin segar dalam pengalaman Pancasila. Namun, beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Demokratis akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila seringkali digunakan sebagai legitimator tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan
untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berekreasi. Alhasil, Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal dan pemerintah, dan atas nama persatuan dan kesatuan, akhirnya hak-hak demokrasi dikekang. Kemudian, fenomena demokrasi yang berkaitan dengan Islam di Indonesia. Kiprah Muhammadiyah dan Aisyah pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan kepada kita bahwa persyarikatan telah memberikan contoh pembelajaran demokrasi yang sangat baik. Selama lebih dari 100 tahun, para ilmuwan menganggap bahwa sistem demokrasi sulit untuk kompatibel dengan Islam. Ini terjadi karena adanya pandangan bahwa Islam tidak memungkinkan adanya pemisahan antara negara dan agama. Sementara sistem politik Islam adalah kesatuan agama dan negara. Namun, Muhammadiyah dan Aisyah dapat memberikan contoh yang ideal untuk kita melihat bagaimana sistem demokrasi bisa berjalan dalam organisasi keagamaan. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Muhammadiyah Aisyah jauh lebih kuat daripada konsep civil society yang terdapat di negara-negara barat. Unsur tersebut didukung oleh beberapa pilar dalam tradisi demokrasi Muhammadiyah Aisyah. Di antaranya ideologi, sistem kepemimpinan, sistem keputusan, hubungan anggota, sistem pengolahan amal usaha, dan sistem operasi. Muhammadiyah telah menjalankan tradisi demokrasi bahkan sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Hal didukung keterlibatan beberapa kader Muhammadiyah dalam badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di masa reformasi pun, kiprah Muhammadiyah semakin nyata hampir di segala sektor. Untuk merawat tradisi demokrasi Muhammadiyah Aisyah, peran kaum muda sebagai kader sangat diperlukan. Untuk itulah, kaum muda harus menjiwai nilai-nilai demokrasi. Dan yang terakhir, ada faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, ada sejarah, kedua, kebudayaan, ketiga, suku bangsa, keempat, primordialisme, kelima, agama, dan keenam, bahasa. Contohnya, warga negara Indonesia dikatakan orang Indonesia jika dirinya merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupannya sehari-hari, baik di dalam maupun di luar negeri. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.